Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih semua kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya, anak-anakku. Sekarang kita ketemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Kita masih ingat pandemi COVID-nya belum beres gitu ya. Jadi semoga anak-anakku pada tetap semangat di sana belajarnya ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk dipersilahkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi krisis ekonomi. Dari anak-anak semua yang tahu nggak apa itu krisis ekonomi? Saya tahu, Bu. Ya, boleh Sania, gimana? Menurut saya, krisis ekonomi merupakan keadaan suatu negara menghadapi penurunan ekonomi karena adanya turunan harga inflasi yang tinggi. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Sania. Memang benar ya anak-anakku bahwa krisis ekonomi itu adalah istilah itu yang digunakan pada bidang ekonomi di mana mengacu pada penurunan secara drastis di perekonomian suatu negara. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas krisis ekonomi, penyebabnya, serta dampaknya. Diharapkan anak-anakku semuanya bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik dan semoga apa yang kita pelajari itu dapat bermanfaat ya. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kita ke dalam kelompok belajar ya. Untuk kelompoknya sendiri, Ibu udah bagi. Yang pertama, kelompok 1 itu ada Sania Fitri, kemudian Najla dan Salsa. Untuk kelompok 2, Fitri, Adisti, dan Rani. Untuk kelompoknya, Sania dipandu ya anggotanya untuk duduk di sebelah kiri Ibu. Dan untuk kelompok 2, oleh Fitri duduk di sebelah kanan Ibu. Untuk pembahasannya, kalian cari mengenai pengertian krisis ekonomi, penyebabnya, serta dampaknya ya anak-anak. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cukup, Ibu. Iya, boleh Sania. Untuk presentasinya, perwakilan kelompok atau anggota, Ibu? Untuk presentasinya nanti perwakilan saja ya dari kelompoknya. Iya, baik, Bu. Ya, kepada anak-anakku silakan untuk bergabung dengan anggota kelompoknya ya.
Untuk kelompok Sania di sebelah kiri dan kelompoknya Fitri di sebelah kanan ya. Ya, Sania. Space. You can pick out your own furniture or decor, choose your music using Spotify, and add images and logos. You can make your space stand out with interactive games and new Kelompok Sania, Salsa, Najla ada kesulitan. It can be used for meetings and team building trainings, parties and networking, fairs and trade shows, engagement with students, or just for fun. Baik. To host your own Kumo space, create an account. Choose Create Space. Give it a name. Gimana sih ceritanya? Jadi gini, krisis 2008 itu pada dasarnya dipicu sama kerja Amerika yang membengkak sangat besar dan banyak masyarakat di Amerika itu yang nggak sanggup buat KPR mereka. Hal itu bikin aliran dana di institusi keuangan seluruh dunia macet dengan status utang, jaminan, dan asuransi yang kacau. Untuk kelompok Fitri gimana? Ada kendala nggak? Dan saling menyalahin satu sama lain. Aku coba ceritain ya ilustrasi masalahnya secara sederhana biar kamu bisa lebih kebayang. Di Amerika itu semua orang mimpi bisa punya rumah sendiri, bahkan sampai orangnya dia itu American Dream. Jadi wajar aja kalau banyak masyarakat di Amerika tuh ngajuin KPR supaya bisa beli rumah dengan cara mencicil. Masalahnya, industri kredit perbankan di Amerika Gimana? Ada kesusahan buat nggak? ngawasin kelayakan kredit dari masyarakatnya. Sistem seleksi dari perbankan tuh nggak berjalan dengan baik. Masyarakat yang pekerjaannya nggak Iya. jelas, orang yang kerjanya serabut. Untuk krisis ekonominya, penyebabnya boleh satu aja ya. Jadi nanti dijelasin gitu. Ironisnya lagi, kredit KPR pada saat itu dirasionalisasikan sama ada kuman yang terus mau. Hal ini bagi masyarakat semakin banyak. It can be used for meetings and team building trainings. Ya, waktunya sudah selesai. Untuk perwakilan dari setiap kelompoknya boleh membaca hasil diskusi kelompoknya ya. Untuk kelompok yang pertama, Ibu mau menunjuk Sania untuk membacakan, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Boleh Ibu. nanti dibantu oleh Salsa untuk ditambahkan. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengenai krisis ekonomi. Negara yang menghadapi krisis ekonomi akan mengalami penurunan PDB, produk domestik, anjloknya harga properti dan saham, serta naik turunnya harga karena inflasi. Biasanya, krisis ekonomi disebabkan karena beberapa aspek. Yang pertama, utang negara yang berlebihan. Hal ini sama sepertinya suatu perusahaan. Apabila memiliki utang banyak dan tidak mampu membayarnya, maka perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Yang kedua, inflasi yang tinggi. Inflasi merupakan sebuah peristiwa di mana harga dan barang jasa mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang. Akan tetapi, inflasi terjadi dalam waktu yang lama serta harga yang tinggi. Hal ini bisa mengakibatkan nilai uang turun, membuat perekonomian di suatu negara semakin buruk. Untuk Salsa bisa dilanjut. Untuk Bapak, ini bisa memberikan efek yang sangat besar untuk negara dan untuk semua pihak di dalamnya. Saat suatu negara sedang mengalami krisis ekonomi, bisa dipastikan akan banyak perusahaan yang melakukan PHK pada karyawannya. Mungkin segitu yang dapat kelompok kami sampaikan. Baik, bagus sekali ya presentasinya dari kelompok 1. Selanjutnya untuk review
presentasinya nanti di akhir saja ya. Untuk selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Boleh sama Fitri atau Adisti atau Ranif? Siapa nih yang mau presentasi? Ibu Adisti boleh yang Oh iya, boleh. Silakan Adisti. Ya, jadi krisis ekonomi adalah suatu kondisi yang mana perekonomian dalam suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dan negara yang mengalami kondisi tersebut akan mengalami penurunan produk domestik bruto, menurunnya harga properti dan saham, dan juga tingginya angka inflasi. Penyebab dari krisis ini adalah pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak berkembang atau macet. Semakin buruk pertumbuhannya, maka ada kemungkinan negara tersebut masuk ke jurang krisis ekonominya. Mungkin selanjutnya ada contoh dan dampaknya bisa disampaikan oleh Hani. Di sini ada penyebab dari krisis ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak berkembang atau macet. Semakin buruk pertumbuhannya, maka ada kemungkinan negara tersebut masuk ke jurang krisis perekonomian. Selanjutnya ada contoh dan dampaknya yang akan dijelaskan oleh Fitriani. Nambahin buat contoh dan dampaknya ya. Contoh nyata, karena suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat, yaitu karena adanya virus corona seperti saat ini. Beberapa negara ada yang sudah mengalami resesi karena adanya pandemi virus corona. Lalu dampaknya itu ada banyak karyawan yang di-PHK, pihak pemerintah juga akan dipastikan kesulitan dalam memenuhi keperluan belanjanya. Ditambah lagi dengan adanya masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari naik secara tajam. Mungkin segitu saja dari kelompok 2, Bu. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya kelompok 2 presentasinya. Jadi, anak-anakku dari hasil diskusi kalian, Ibu dapat menyimpulkan bahwa krisis ekonomi itu adalah situasi di mana perekonomian suatu negara itu mengalami penurunan secara mendadak akibat dari krisis keuangan. Nah, dilihat dari kondisi sekarang, negara-negara itu kan lagi mengalami pandemi COVID-19, di mana terjadi banyak PHK, kemudian pengeluaran keuangan negara juga dipakai untuk pemulihan masyarakatnya gitu dari pandemi ini, sehingga beberapa negara di dunia itu rentan mengalami krisis ekonomi. Nah, untuk dampaknya sendiri memang sangat cukup luas gitu ya, dari
semua elemen di Indonesia, mulai dari pekerjaan, pendidikan, kemudian UMKM, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan dari hasil diskusi kalian. Boleh kita applause dulu untuk hari ini karena telah menyelesaikan pembelajaran krisis ekonomi. Applause buat kita semua. Yeay. Boleh anak-anak untuk duduk sebelum mengakhiri ya. Baik, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari sekarang dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian ya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Oke, baik anak-anakku, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan depan. Kalian sudah baca mengenai bab selanjutnya ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.